Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo mencoba. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf-paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutan di kotak yang disediakan. Nah, berikut ini adalah kotaknya ya. Ada 5 kotak dan urutkan. Di sini yang pertama sudah dituliskan. Kotak pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Kotak kedua, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Baris ketiga, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublin. Kotak keempat, peristiwa menyublin mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Kotak kelima, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, di antara 4 kalimat, 4 atau 4 cerita di kotak ini, 4 kotak ini, suruh mengurutkan dari yang pertama sampai habis. Nah, di sini nomor 1 dari kotak 2, selanjutnya kotak pertama, terus selanjutnya kotak ke-5, selanjutnya kotak ketiga, dan selanjutnya kotak ke-5 untuk urut-urutannya ya. Ayo berlatih. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini ada 5 kata dan 5 kotak yang arti dari 5 kotak yang di sebelah kiri. Contohnya mencair. Mencair itu yang mana perubahan wujud padat menjadi cair, membeku. Perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Menyublin, perubahan wujud padat menjadi gas. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara berwujud gas berubah menjadi padat. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud benda terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud
dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu, pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa. Kedua, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia. Nah, berikut ini adalah kotak tabelnya ya untuk tugas-tugas tiap kelompok. Nama Dimas, tugasnya mencari informasi dan mempersiapkan makanan atau minuman yang akan diteliti. Dino, menulis alat, bahan, dan perubahan wujud yang terjadi. Rino, menulis cara membuat es mambo. Ayu, mencari gambar di internet. Ketiga, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Nah, berikut ini adalah makanan yang akan diteliti ya. Makan atau minuman yang akan diteliti adalah es mambo. Keempat, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, berikut ini adalah tabel kolomnya ya. Tabel kolom mulai dari bahan yang digunakan ya. Bahan yang digunakan: 3 buah mangga ukuran besar, dikupas dan dipotong-potong, 2 liter air, 200 gram gula pasir, 2 saset susu kental manis, 1 saset santan instan yang berukuran 65 ml, 1 sendok makan garam, 1 sendok munjung maizena atau kanji. Cara memasak ya, masukkan air, gula, susu kental manis, santan, dan garam ke dalam panci, diaduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sampai mendidih. Sebelum mendidih, masukkan maizena atau kanji yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, masukkan mangga ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya, air rebusan secukupnya ya, tambahkan cukupnya air rebusan tadi. Blender sampai halus. Setelah halus, campur keadaan wadah yang berisi sisa air rebusan tadi, aduk sampai rata. Bungkus menggunakan plastik. Es lakukan sampai selesai. Kemudian tata dalam freezer, biarkan sampai membeku dan siap disajikan ya kalau sudah membeku ya. Perubahan wujud yang terjadi. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari cair menjadi padat atau membeku. Nah, berikut ini adalah contoh gambarnya. Kelima, lengkapilah dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Keenam, lakukan kegiatan ini di rumah. Salinlah informasi yang didapat di kertas. Nah, jadi ini silakan kalian bikin tulis di buku kertas ya untuk informasinya. Ayo berkreasi. Agar es krim tetap membeku tanpa mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, berikut ini gambarnya. Ayah Siti membeli 1 kilogram es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublin pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim
tersisa 400 gram. Beberapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas. Berapa es krim yang berubah menjadi gas? Itu ada pertanyaannya. Jawab, es krim mula-mula 1 kg. Sisa berat es krim setelah 3 jam 400 gram. Jumlah es krim yang menyublin adalah 1 kg dikurangi 400 gram. Jadi kita cari persamaan dulu ya. Persamaan menjadi gram semuanya. Jadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram. 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram, ya kan? Disamakan satuan berat jika menentukan satuan berbeda ketika menghitung. Jadi ketika satuan ini berbeda, kilogram dengan gram itu kan berbeda. Jadi disamakan dulu, ya kan? Satuannya baru dihitung. Ayo berlatih. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Contoh 3230 gram sama dengan yang mana? Sama dengan yang 3 gram 230 gram. 3023 gram sama dengan 3 kilogram 23 gram. 3203 gram sama dengan 3 kilogram 203 gram. 3002 gram sama dengan 3 kilogram 2 gram. 3320 gram sama dengan 3 kilogram 320 gram. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Jadi kita hitung ya. Kita hitung misal. Kita jadikan semuanya gram karena pertanyaannya gram. Jadi kita semuanya jadikan gram. 200 kilogram 2 kilogram 500 gram sama dengan 2500 gram. 1 kilogram 200 gram sama dengan 1200 gram. Jadi 2500 gram dikurangin 1200 gram sama dengan 1300 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Nomor 2. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan segar agar tetap segar beberapa kilogram es kering yang dibutuhkan. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Ya, kan? Seharinya membutuhkan 750 kg. Nah, kalau seminggu dia butuh berapa? Es krim yang dibutuhkan setiap hari itu adalah 750 gram. Nah, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Jadi 7 kali 750 kilogram sama dengan ini kilogram ya anak-anak ya. Jadi 7 kali 750 kg sama dengan 5200 kg. Ini adalah kilogram ya. Kita rubah. Ini adalah kilogram. Jadi es yang dibutuhkan dalam seminggu adalah 5250 kilogram. Dan ini siapa kilogram bukan gram. Ketiga, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah
550 gram. Jadi dia beli 2 kg, di rumah masih ada 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Jadi kita akan samakan dulu satuannya. 3 kg sama dengan 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 550 gram sama dengan 2550 gram. Jadi tepung Ibu Dayu ada 2550 gram. Keempat, Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus, ya kan? Coklat cair itu dibagi 4 bungkus, ya kan? Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu, ya kan? Jadi 4 kg itu sama dengan, kita jadikan gram dulu ya. Kita jadikan gram dulu. Jadi 4 kg itu sama dengan 4000 gram. Jadi kan setiap bungkusnya, ya kan? Setiap bungkusnya itu berisi 500 gram. Jadi 4000 gram dibagi 500 gram sama dengan 8. Jadi coklat yang dihasilkan ada 8 bungkus. Kelima, kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kg 200 gram. Kemasan B beratnya 400 gram. 400 gram lebih, kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Jadi ini lebih ringan ya, 400 gram. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Jadi ini berapa beratnya? Jadi 1000. Jadi 1 kg 200 gram kita jadikan gram dulu, sama dengan 1200 gram. Nah, 1200 gram dikurangi 400 gram karena lebih ringan, sama dengan 800 gram. Jadi berat kapur barus pada kemasan B adalah 800 gram. Tugas untuk pembelajaran 6. Persiapkan kegiatan pameran karya untuk pembelajaran 6. Karya tentang perubahan wujud pada makanan dan minuman. Tempelkan hasil penelitian tersebut di selembar karton. Persiapkan makanan atau minuman untuk dipamerkan. Demikian anak-anakku. Semoga kalian mengerti dan cepat mengerti. Apabila belum mengerti, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya kan? Kalian terus pelajarin dan kalian coba dengan pertanyaan-pertanyaan dan angka-angka yang lain untuk melatih supaya kita tambah mengerti. Dan apa yang disampaikan juga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Jawaban ini adalah hanya sebagai contoh untuk mudah untuk mengajarkan kepada putra putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.